Salam jumpa lagi di channel yang sama, masih tentang Canva. Ya, kita masih ngulik-ngulik tentang kehebatannya Canva. Sampai hari ini tuh saya masih suka cari tahu ya, apa sih kelebihan dari Canva ini gitu. Dan saya menemukan satu fitur baru, yaitu talking presentation. Kita langsung mulai ya. Jadi talking presentation ini tuh seperti presentasi pada umumnya, tapi di dalamnya itu ada video yang bisa kita upload gitu, yang kita bisa sisipkan dalam presentasi itu. Nah, gimana tampilannya supaya lebih keren, supaya lebih kekinian? Nah, kita coba yuk login dulu di canva.com. Kalau teman-teman sudah pernah sign up ya, sudah pernah daftar, harusnya sih sudah muncul seperti ini nih, seperti home yang teman-teman lihat. Tinggal di bookmarks aja. Nah, ini nih saya sudah bookmarks ya. Kalau sebelumnya pasti dia bintangnya warnanya putih, edit bookmarks. Nah, ini saya biasakan ketika saya membuka halaman yang menurut saya penting gitu ya, supaya kita nggak harus canva.com gitu, harus ketik terus ya, kita tambahkan bookmark supaya mudah mencarinya. Mari kita mulai. Setelah teman-teman sudah login di Canva, kita langsung pilih yang talking presentation. Nah, ini dia talking presentation. Seperti biasa, kita harus pilih template-nya. Nah, template-nya ini spesial nih, karena dia muncul banyak sekali kotak-kotak nih. Teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Banyak banget kotak-kotak. Saya klik salah satu ya. Nah, ini nanti nih kotak-kotak ini nih yang akan jadi tempat untuk kita meletakkan video atau foto. Gitu. Nah, saya mau pakai yang sederhana dulu deh. Saya pakai yang ini, yang landscape, karena kebetulan video yang saya pakai ini landscape. Oke. Lalu kita ambil langsung dari menu upload yang ada di sebelah kiri ini, terus upload media, device. Nah, ini dia. Saya kebetulan pakai fitur rekamannya Zoom. Dan ini memudahkan kita yang kesulitan perangkat, misal perangkat lain yang mendukung pembuatan video ini ya, seperti kamera atau apapun itu. Nah, kita bisa pakai rekaman. Jadi kita rekam dulu nih, mungkin kata pembukanya atau di bagian materinya sesuai dengan tahapan-tahapan dari video yang teman-teman mau buat. Ini saya sudah rekam, lalu saya ambil langsung file videonya untuk diupload ke Canva. Oke, sambil tunggu diupload. Nah, ini dia. Saya sambil jelasin sedikit bedanya dengan presentasi yang biasa. Nggak bisa meletakkan video yang sesuai gitu dengan template-nya. Nah, kalau pakai talking presentation ini jauh lebih mudah. Kayak gini contohnya. Nah, kita bisa langsung drag, kita bisa langsung tarik video yang mau kita pakai ini. Saya putar sebentar. Nah, ini hasil rekaman dari Selamat pagi, selamat bertemu di kelas pelajaran kita. Kita akan itu satu contoh. Tapi kalau Bapak Ibu dan tipis mau cut misalnya di bagian tertentu, saya belum siap atau apalah gitu ya, kayak gini tadi kan saya sempat jeda kan. Nah, ini kita pilih yang sini nih, tanda gunting. Melanjutkan pelajaran kita. Kita pause dulu, kita gunting, kita langsung crop aja Pelajaran kita. Oke, di sini kayaknya. Kita akan melanjutkan Nah, pelajaran ini kita. Kalau dirasa sudah Sebelumnya, oke, mari ya langsung pilih dan selesai. Nah, ini misalnya saya kasih judul video pembelajaran, misalnya pembelajaran kelas 4 misalnya. Ini pokoknya sesuai kebutuhan Bapak Ibu ya. Di sini bisa diisi materinya, misalnya lingkungan turut mengembangkan kemampuanku sebagai perempuan atau laki-laki. Oke, kita coba full screen untuk lihat hasilnya. kita akan melanjutkan pelajaran kita. Sebelumnya, mari kita siapkan diri kita, buku cetak, buku tulis, alat tulisnya. Yuk, mari kita siapkan. Nah, itu dia. Tanpa saya pencet play, dia akan mulai sendiri. Itulah yang membedakan dengan presentasi yang lain. Nah, ini untuk layoutnya atau template-nya itu bisa disesuaikan sendiri. Mau nggak pakai bunga juga bisa, seperti yang video sebelumnya ya. Teman-teman sudah lihat ada beberapa template yang bisa kita masukkan, misalnya seperti ini. Terus saya flip misalnya di kanan atau kirinya. Ini terus saya drag ke sini misalnya. Nah, itu langsung aja disesuaikan sama teman-teman ya. Kemudian misalnya kalau backgroundnya kurang suka nih, yang warnanya seperti ini, langsung pilih yang sebelah kiri, pilih warna background. Misalnya saya pilih ini supaya lebih cerah, atau ini ya, gitu ya teman-teman. Oke, satu ini sudah selesai untuk tips yang pertama. Nah, kita lanjut ke tips yang kedua. Ini akan membedakan ketika kita mau pilih tampilan yang tadi kan yang yang landscape kan. Nah, saya mau coba kasih unjuk ke teman-teman. Ini yang manual, nggak pakai template.
Nah, di elemen ini saya udah sediakan ini nih satu gambar, nanti teman-teman bisa cari misalnya handphone gitu ya. Nah, itu saya perbesar. Saya mau letakkan video pembelajaran saya di gambar di dalam handphone ini nih. Seperti biasa kita upload dulu. Ini ya, ini yang sudah saya upload. Selamat pagi. Sebentar, saya drag masuk ke dalam sini. Nah, itulah, itu bedanya. Ketika kita buat otomatis gitu ya, kita nggak bisa langsung masukin ke template ini karena ini pada dasarnya ini elemen atau apa ya, tambahan-tambahan yang untuk menghias halaman presentasi kita. Nah, jadi kita perlu untuk ya ini nih, kecilkan sendiri, menyesuaikannya sendiri. Kayak gini, digeser-geser. Sama tujuannya untuk memperindah ya, mempercantik presentasi kita. Sama, nanti dia juga tanpa di play dia sudah bisa. Kita mulai. Selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang perbuatan baik dan perbuatan buruk. Mari kita belajar. Ya, tadi agak sedikit buffering karena jaringan saya, tapi pada dasarnya video ini lancar tanpa harus di play. Terus barulah kita misalnya ganti dengan template-nya gitu ya. Template-template yang sesuai, misalnya saya cari yang ini misalnya. Nah, ini dia. Ini salah satunya ya, tinggal disesuaikan dengan template-nya. Tapi kalau misalnya mau manual, boleh banget langsung masukin aja elemen-elemennya. Terus kalau misalnya nih ada beberapa pertanyaan juga, saya sudah masukin elemennya tapi saya nggak tahu gimana cara ketiknya. Saya bingung nih, nggak bisa ketik tuh, saya ketik keyboard jadi nggak bisa nih malah muncul gambar atau simbol yang lain. Gimana caranya ya? Seperti biasa, lihat menu yang sebelah kiri, ini ada teks ya, kita sesuaikan aja mau yang lebih besar, mau yang agak kecil, masuk judul gitu ya, mau yang lebih kecil lagi itu bisa. Oke, ini kita hapus. Nah, ini misalnya saya pilih apa ya, pembelajaran kelas titik-titik gitu misalnya ya. Seperti video yang sebelumnya, animasinya juga perlu disesuaikan. Kita tampilkan. Kita lanjut lagi. Beberapa teman juga ada yang bertanya bagaimana caranya kita mau save. Ini kan pilihannya ada PDF, ada JPEG, ada PNG, ada MP4, ada GIF gitu. Bagaimana caranya kita save untuk Microsoft PowerPoint? Nah, ini bisa lihat di sebelah kanan atas ya, yang ada titik 3. Terus kamu klik, lalu pilih yang Microsoft PowerPoint. Nanti akan otomatis tersimpan secara dalam file Microsoft PowerPoint. Tapi khusus untuk talking presentation ini tidak bisa di-save secara PowerPoint ya, karena pada dasarnya ini bentuknya video. Jadi akan utuh. Dia akan langsung set transisinya, dia akan langsung set animasinya. Gitu ya. Oke. Sekarang kita coba lihat yang hasil PowerPoint, presentasi PowerPoint. Semoga ini memudahkan teman-teman ya dalam membuat video pembelajaran dan bahan pembelajaran kita. Yang pasti tujuannya pasti sama lah ya, kita mau anak-anak kita itu mudah memahami pelajaran yang kita sampaikan. Menarik, itu kunci utamanya, jadi anak juga nggak bosan ngeliat pembelajaran kita. Oke, yang sudah pernah saya buat itu yang sebentar, PowerPoint ini deh. Nah, ini dia. Oke, ini kan sebenarnya sama nih, ini juga video. Tapi saya mau coba save dalam bentuk PowerPoint. Saya nggak gerakin sama sekali ya. Ini akan jalan sendiri. Nah, ini apa itu lingkungan? Semuanya akan jalan sesuai dengan set animasi yang udah kita atur sebelumnya. Oke, itu saya pakai ini untuk bahan diskusi dan seterusnya. Nah, sekarang saya akan save dalam bentuk Microsoft PowerPoint. Langsung pilih aja Microsoft PowerPoint. Memang ada beberapa yang harus berbayar. Kita akan coba yang tidak berbayar sama sekali. Oke, dalam bentuk PowerPoint ya. Kita coba yang ini. Pada intinya itu sih teman-teman. Ketika mau, nah ini ya, ketika mau di save, pilih aja yang titik 3 ini, terus save download. Lalu download. Ya, downloadnya akan berjalan. Oke, selesai ya. Untuk yang masih bingung, menyimpan hasil PowerPoint. Oke, terus ada juga yang tanya bagaimana saya mau buat ketikan yang banyak, kata-kata yang banyak gitu dalam bentuk
A4 kayak gitu. Nah ini juga sempat saya pernah buat juga itu. Oh ini dia. Ini salah satu contohnya. Jadi pilih yang A4 dokumen ya, lalu nanti kan ada titik-titik-titiknya. Terus kalau saya nggak mau yang A4, saya mau bentuknya poster, tapi kok nggak ada titik-titiknya ya, ya sudah berarti silahkan, kok lama sekali ya, yes, langsung buat dengan template yang ada, terus langsung sediain aja titik-titik sendiri manual, itu juga bisa. Kayak gini nih, ini saya buat yang secara manual. Ini dia, kelihatan ya, saya perbesar deh. Nah ini titik-titiknya ini saya buat manual ya, bisa dihapus tuh. Nah berkurang bawahnya itu ya. Jadi Canva ini mudah sekali teman-teman. Jadi explore apa yang kita ingin tahu ya, supaya ada ilmu-ilmu baru akhirnya pas kita kadang-kadang kala tuh teknologi membuat kita rumit gitu ya, banyak banget fiturnya, tapi ada hal-hal yang saya mau lebih mudah itu, saya ambil template-nya, terus saya tinggal manual gitu. Misalnya ketikan manual, kalau ketikan manual kan tinggal yang teks ini kan, langsung diketik gitu, langsung di sini. Nah ini langsung diketik. Saya kasih contoh deh. Oke, sebagai contoh misalnya ceritakan pengalamanmu misalnya gitu ya. Nah ini kan supaya lebih mudah gitu ya. Udah pakai titik-titik aja. Ya titik-titiknya nanti kan akan nambah nih, nanti tinggal kita set. Saya coba dulu aja ya. Kadang-kadang kala fiturnya nggak sesuai dengan apa yang kita pengen, terus kita udah capek nyari kelamaan gitu ya, sementara kita butuh yang instan tapi juga ya nggak mematahkan kreativitas kita juga kan. Ya udahlah, kita perlu yang kayak gini-gini nih, manual. Manual tapi tetap punya konsep lah ya. Nah ini kan kelebihan nih, langsung dihapus. Oke, kalau gitu langsung bisa oh ini ya, ini seperti biasa ya, ini bisa dihapus-hapusin. Ya udah kalau gitu kita save dalam bentuk apa, misal PDF atau misalnya PowerPoint, tapi kalau ini saya save-nya PDF karena mau di-share ke anak-anak. Begitu, semoga memudahkan ya, semoga Canva ini menjadi sahabat atau teman baiknya teman-teman gitu ya, supaya kita dapat terus memberikan yang terbaik untuk anak-anak, untuk pembelajaran yang menarik. Itu saja, terima kasih banyak. Kalau memang video ini bermanfaat, video ini dapat memberikan tips-tips yang baru, pembelajaran yang baru, boleh di like, boleh di subscribe juga, dan di share ke teman-teman supaya bermanfaat untuk yang lainnya juga. Terima kasih, salam sehat selalu.